Saudara-saudaraku yang kekasih, ini VAR yang kedua ya. Tadi tentang pembacaan firman Tuhan itu adalah VAR yang pertama, ini VAR yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pesan-pesan Tuhan yang ada pada kita pada siang hari ini, firman Tuhan saya sudah bacakan untuk kita semua. Jadi tentang penjelasannya saudara-saudaraku, bahwa di Mika 5 itu tentang kelahiran Raja Damai, saudara-saudaraku ya, kelahiran Raja Damai. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi mulai dari Raja Mesias dan penyelamatannya itu tentang Raja Tuhan Yesus sendiri akan datang dalam penyelamatan di bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah bangsa Israel yang sekarang kita itu adalah bangsa Israel yang baru, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita harus tahu bahwa bangsa Israel yang baru itu adalah kita, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus ya. Maaf saudara-saudaraku ya, ini kayak kabur ini. Saya punya layar ini, saya tidak tahu apa karena saya tadi pagi menggosok dengan minyak itu saya punya HP, jadi kelihatan kabur saya punya saudara-saudaraku ya. Tetapi tidak masalah, yang penting nama Tuhan tetap dimuliakan. Mau kabur, yang penting itu tentang nama Tuhan dimuliakan, firman Tuhan disebarkan ke setiap manusia supaya manusia sadar, manusia bertobat, manusia datang kepada Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, itu yang utama saudara-saudaraku yang kekasih. Mau gambarnya sebagaimanapun, warnanya sebagaimanapun, yang penting nama Tuhan tetap ditinggikan, nama Tuhan Yesus makin dimuliakan, nama Bapa Yahweh semakin dibesarkan, semakin diagungkan, semakin dimuliakan, dan Roh Kudusnya akan selalu menuntun kita, memelihara kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, permulaan sudah sejak purbakala. Jadi Tuhan Yesus itu sejak purbakala dia sudah ada ya, dia sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi ini, itu dia sudah ada, saudara-saudaraku ya. Jadi dia sudah ada. Jadi Allah sendiri yang telah menjadi firman. Jadi Allah itu sejak dahulu sudah ada. Jadi Allah yang telah menjadi manusia, yaitu firman Allah itu menjadi Tuhan Yesus, telah datang ke dunia. Jadi Allah sendiri yang telah datang ke dunia menjadi seorang nama Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih ya, saudara-saudaraku yang kekasih, yang belum mengenal dan belum tahu Tuhan yang benar ya. Jadi Allah sendiri yang telah datang ke dalam dunia menjadi rupa, mengambil rupa seorang hamba, yaitu Tuhan Yesus sendiri ya, yang memberi namanya Tuhan Yesus ya, ketika dia menyampaikan berita sukacita kepada Maria bahwa dia akan lahir sebagai Mesias ya, atau dia adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita bersyukur kalau kita percaya bahwa kita serahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada tangan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita mengandalkan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan menyelamatkan kita, yang telah menyediakan tempat bagi kita di sorga, saudara-saudaraku. Tempatnya di sorga luar biasa ya. Saya sudah pernah menceritakan kepada kita bagaimana keadaan sorga, pemerintahan 1000 tahun yang akan datang, 1000 tahun, bagaimana kerajaan saudara-saudaraku luar biasa ya. Bahwa kerajaan 1000 tahun itu 12, semua permata itu 12 lantai. 12, jadi semua lantainya itu tersusun dari 12 permata, saudara-saudaraku, dan jalannya itu emas, dan ada di situ pohon air hidup. Jadi siapapun yang meminumnya dia akan tetap hidup untuk selama-lamanya, saudara-saudaraku, di dalam pemerintahan 1000 tahun yang akan dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri atau Bapa Yahweh sendiri, saudara-saudaraku ya, yang akan memimpin di dalam pemerintahan 1000 tahun itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi atau pemerintahan Yerusalem yang baru, saudara-saudaraku, itu untuk saudara-saudaraku ketahui. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita berbahagia kalau pada siang hari ini saya masih bisa menjelaskan kepada saudara-saudaraku ya. Bukan saya menjelaskan, tetapi Roh Tuhan yang menjelaskan kepada kita supaya kita mengerti tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi tentang kelahiran Raja Damai yang tidak lama lagi ya. Menurut Roh yang pernah saya jelaskan kepada saudara-saudaraku bahwa Tuhan Yesus sudah lahir di alam roh tanggal 12 bulan 12 jam 12 malam 2022 di alam roh, saudara-saudaraku. Tetapi secara
duniawi belum lahir. Jadi Bunda Fei saat ini diungsikan, dia tak akan lama melahirkan. Kita tunggu kapan. Kalau menurut perkiraan manusia itu sekitar akhir bulan Februari atau awal, tetapi tergantung dari kehendak Tuhan, karena Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Saudara-saudaraku, ya saudara-saudaraku, kita menanti saja apa yang akan terjadi. Yang penting kita adalah kerja atas sekarang adalah bertobat dengan sungguh-sungguh, berpuasa dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap harta yang ada pada kita, kita pakai untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Itu tentang penjelasan-penjelasan. Dan yang tadi yang kita bacakan dari Korintus ya, 2 Korintus tadi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang saya sudah bacakan. Kalau Tuhan izinkan saya untuk menjelaskan, saudara-saudaraku, nanti saya menjelaskan lagi. Tetapi saya ingin menyampaikan tentang pesan-pesan Bunda Fei ya kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Tadi sebenarnya kemarin itu dia ingin menyampaikan, tetapi saya karena HP saya disandra oleh anak saya sendiri ya, sehingga saya tidak bisa buka-buka HP kemarin. Jadi satu harian ya, nanti saya ibadah malam baru HP itu saya dikembalikan oleh anak saya. Saya berdoa ya, dia kembalikan sendiri. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita sehingga dia mengorbankan tubuh, roh, jiwanya sendiri karena kasihnya kepada kita, bukti kasihnya kepada kita, saudara-saudaraku ya. Jadi kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Saya bersyukur ya, tadi juga ya saya baru buka YouTube bahwa ternyata pasukan 77 sudah mulai memuji Tuhan lagi. Mereka sudah mulai ibadah pada tanggal 1 ya, di bulan tahun baru. Jadi ada penjelasan daripada malaikat Rafael di situ, saudara-saudaraku ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, jadi kita tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus kalau kita ingin meminta jawaban-jawaban dari Tuhan tentang doa-doa kita meminta kepada Tuhan Yesus. Dia yang memberikan kuasa kepada kita, dia yang memberikan nyawa kepada kita, dia memberikan segala sesuatunya. Jadi pesan malaikat Rafael bahwa mereka adalah hanya penyampai berita kepada kita semua. Jadi kapasitas mereka adalah menyampaikan berita dan mengajar kita supaya apa yang telah diberitahukan oleh Bapak Yahweh kepada mereka diajarkan kepada kita, supaya kita juga mengajarkan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka tahu siapa itu Tuhan Yesus, siapa yang harus dilayak ditinggikan, yang layak, yang memberikan kita kuasa, yang memberikan kita masih ada pada saat ini. Itu karena kuasanya Bapak Yahweh atau putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku ya. Jadi kalau kita mau tahu bahwa dia Bapa di dalam Tuhan Yesus ada di dalam Bapa, dan itu semuanya kita sudah diberitahukan kepada kita bahwa dia ada di dalam Bapa di dalam dia, dan dia di dalam kita, saudara-saudaraku. Jadi kita bisa mengetahui semua itu karena rohnya Tuhan ada pada kita, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Kita harus sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita sehingga kita diberikan rohnya, diberitahukan rohnya kepada kita untuk mengetahui rahasia-rahasia, saudara-saudaraku. Dia itu akan memberikan rohnya kepada kita. Yang penting kita merendahkan diri, kita tidak sombong, tidak angkuh, tetapi kita mau belajar tentang apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita belajar meminta kepada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia sangat mengasihi kita, saudara-saudaraku. Ini part yang kedua, saudara-saudaraku ya. Jadi itu tentang kedatangan Tuhan. Jadi apa yang akan terjadi? Jadi Bunda Fei menjelaskan kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Masih banyak yang ingin saya bacakan kepada kita, saudara-saudaraku, dari Raja-Raja 1, Raja-Raja 1 ini tentang Nabi Elia. Tetapi nanti aja kalau Tuhan izinkan lagi saya akan live membicarakan tentang keadaan raja-raja, tentang
nabi-nabi dan rasul-rasul, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi pesan-pesan Bunda Pei kepada kita, jadi tetaplah bertekun, menanti-nantikan, tetap berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetap mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, karena kita ini manusia berdosa, manusia yang dibuat dari tanah dan debu, ya, dari tanah debu, ya, dalam santapan karena santapan ular-ular naga. Jadi kita tetap, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak perlu takut kepada hal-hal semacam itu. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tetap percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudara yang kekasih. Jadi tetaplah bertekun, tetaplah andalkan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik, ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Bunda Pei tetap mengharapkan kita supaya kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, dan tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Kalau Bunda Pei adalah manusia yang excellent, manusia yang terpilih, adalah kekasih Bapak Yahweh kita sendiri, saudara-saudara, ya, karena dia adalah perempuan yang telah menderita, saudara-saudara yang kekasih. Jadi kita tetap andalkan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, ya, saudara-saudaraku. Kita andalkan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dia tetap mengasihi kita, menolong kita setiap waktu, setiap detik, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia mengasihi setiap orang yang mengandalkan Dia, yang percaya kepadanya, saudara-saudaraku, ya. Jadi tetaplah andalkan Tuhan Yesus, karena Dia sangat baik, Dia sangat luar biasa. Jadi tetaplah mengandalkan Dia dan percaya kepadanya. Segala firman, kita rajin membaca firman kebenarannya selagi masih bisa dibaca. Bacalah sebanyak-banyaknya, andalkanlah Dia selalu. Berpuasalah, bertobatlah dengan sungguh-sungguh, andalkanlah Dia, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan kita takut kepada teknologi yang canggih, teknologi yang tinggi, teknologi yang dibuat oleh manusia, tetapi belajarlah takut kepada yang memberikan pengetahuan kepada yang membuat teknologi itu, saudara-saudara, ya, yang kekasih. Jadi kita belajar takut akan Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan. Jadi kita belajar melawan segala ketidakbenaran di muka bumi ini, tetapi yang kalau kita berpegang pada kebenaran, maka kita akan mampu melawan semua tipu muslihat iblis dalam segala hal, dalam hal kecanggihan atau apapun. Kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudara yang kekasih. Kita harus percaya kepadanya. Kita diberikan kuasa, ya, kuasa Tuhan. Kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, bahwa dengan iman, maka kita akan percaya bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada kita, saudara-saudara, ya. Jadi memberikan kita kuasa. Ke orang yang percaya kepadanya diberikan kuasa, ya, untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat. Kita dipersenjatai, makanya di perlengkapan rohani itu kita akan tahu, yaitu, ya, di Efesus 6, saudara-saudara, ya, tentang perlengkapan roh. Jadi itu, saudara-saudara yang kekasih, kita harus mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Jadi Bunda Pei tetap berpesan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan, jangan kita mempercepat kedatangan Tuhan, karena apa yang Tuhan sudah tentukan itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita percaya, kita tetap andalkan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Jadi saat ini Bunda Pei lagi sudah aman dia di tempat pengungsiannya, saudara-saudara, ya. Jadi sangat saking gembiranya, jadi dia menyampaikan itu dengan ketawa, ya, dengan sukaria, dengan sukacita dia menyampaikan. Tetapi dia tetap mengingatkan kita supaya kita tetap berjaga-jaga, tetap memuji Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Dan orang-orang yang menghina-hina pekerjaan Roh Kudus, Tuhan bertobatlah,
bertobatlah sungguh-sungguh saudara-saudaraku, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi mengakuilah dosa dan kesalahanmu. Jangan kita menghakimi saudara-saudaraku, karena hak penghakiman itu adalah milik Tuhan Yesus, adalah haknya Tuhan Yesus yang akan menghakimi kita saudara-saudaraku ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi tetaplah percaya, tetaplah andalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Makanya dia datang ke dunia karena kasihnya kepada kita. Sekalipun kita dosa kita sudah merah, sudah hitam, ataupun sudah abu-abu, ataupun bagaimana, dia tetap mengasihi kita saudara-saudaraku yang kekasih ya. Ya, tentang itu tentang pesan-pesan Bunda P. Jadi tetaplah bertobat, tetaplah andalkan Tuhan, undanglah damai sejahtera di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan dia akan tetap menolong kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, karena dia datang untuk menyelamatkan kita ya, saudara-saudaraku yang kekasih, yang percaya kepadanya ya. Jadi yang kalau tidak percaya kepadanya tidak akan diselamatkan saudara-saudaraku. Jadi tetaplah andalkan Tuhan. Tuhan, sekali lagi pesan, Tuhan tidak pernah membawa agama ya, tetapi Tuhan mau supaya semua ciptaannya itu mengenal dia. Dia siapa yang menciptakan manusia itu. Jadi dia harus percaya siapa pencipta langit dan bumi itu, siapa yang menciptakan manusia, siapa memberikan manusia itu nafas hidup. Kita harus tahu itu. Bagaimana kita bisa tahu itu? Hanya dengan membaca firman kebenaran Tuhan, yaitu Alkitab atau Injil kebenaran Tuhan, atau firman kebenaran Tuhan saudara-saudara. Jadi dari situ kita belajar tentang kasih Tuhan saudara-saudara. Ya saudara-saudaraku yang kekasih, jadi itu pesan-pesan Bunda V untuk kita. Jadi tetaplah tetap andalkan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus datang juga membawa pemisah bagi kita ya saudara-saudaraku. Jadi tetaplah percaya, andalkanlah Tuhan, bahwa kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun ya saudara-saudaraku. Jadi tetaplah bertobat, andalkanlah Tuhan, bahwa Tuhan itu baik ya. Jadi itu tentang saudara-saudaraku yang kekasih, pesan-pesan Bunda untuk kita, untuk tetap mengandalkan, tetap berbalik kepada Tuhan yang benar ya. Kita mengandalkan Tuhan yang benar, kita memuji Tuhan yang benar, kita memuliakan Tuhan yang benar, kita tetap percaya kepada Tuhan yang benar, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita berjaga-jaga, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita puji, yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang memiliki kehidupan kita ya saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi tetaplah percaya, tetaplah andalkan Tuhan, karena kalau waktu untuk pertobatan itu menurut Bunda P ya sudah tertutup di surga, tetapi sekarang adalah waktu-waktu di dunia saja yang berputar. Jadi kita tidak tahu, kita tetap bertobat dengan sungguh-sungguh, andalkan Tuhan, bahwa pergerakan material bulan dan bintang itu ya. Jadi tentang pergerakan matahari, bulan dan bintang itu dikendalikan oleh Bunda V saudara-saudara ya. Jadi adalah pemegang, dia yang mengendalikan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita tetap percaya, kita andalkan Tuhan, jangan kita menyepelekan apa yang telah difirmankan Tuhan, apa yang telah dinubuatkan Tuhan, apa yang telah dinyatakan Tuhan di dalam firman kebenarannya saudara-saudara. Kita tetap percaya ya saudara-saudaraku, jangan kita menghakimi, karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Jangan, manusia tidak berhak untuk menghakimi sesamanya ya saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi tetaplah percaya, tetaplah andalkan Tuhan, janganlah kita tetap berbuat dusta ya. Jadi tinggalkanlah dusta itu, tinggalkanlah kebohongan-kebohongan dalam kehidupan kita. Tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus datang ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi salam dari Bunda V untuk kita semua, salam damai sejahtera dari Bunda V untuk kita semua. Kiranya ya, jadi saya sambung lagi sedikit. Jadi itu salam dari Bunda V, salam Bunda V dan untuk kita semua. Jadi tentang kesaksian dari karena saya baru lihat tadi yang
videonya tentang kebaktiannya daripada pasukan 77, bahwa mereka terjatuh karena mereka mengandalkan Bunda Fei. Tetapi karena tidak ada Bunda Fei di dalam memimpin dalam pasukan 77, ya akhirnya mereka berbalik kan. Jadi bukan Tuhan, bukan firman Tuhan yang diandalkan, bukan Tuhan Yesus yang diandalkan, tetapi mereka mengandalkan Bunda Fei karena mereka mengidolakan Bunda Fei, saudara-saudaraku. Jadi itu tadi tentang apa yang saya bisa dapatkan dari pada kebaktian dari saudara-saudara kita di pasukan 77, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Jadi tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapa Yahweh yang telah memberikan firman, Dia akan tetap menjaga kita, Dia akan tetap memelihara kita, Dia akan tetap menuntun kita, Dia tetap sampai hari kesudahan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita jika kita tetap percaya dan mengandalkan Dia, karena Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita, saudara-saudara. Dia sangat mengasihi kita sampai Dia mengorbankan dirinya sendiri hanya karena tanda sayangnya kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu adalah tanda kasih Tuhan Yesus kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau firman Tuhan telah disampaikan kepada kita pada siang hari ini, tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu berharap dan membuka tangannya supaya kita datang kepadanya. Dia berkata, marilah kepadaku yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kuk yang kupasang tidaklah berat. Ya, jadi Tuhan Yesus memberikan kuk supaya kita tidak ke kanan ke kiri, kita tidak memandang kemana-mana saja, tetapi kita fokus kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara ya. Kita fokus kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kehidupan kita, yang memberikan nafas hidup kepada kita. Itu saudara-saudaraku yang kekasih ya. Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sehingga Dia ya. Saya mempersaksikan sedikit ya tentang mimpi saya ya, dan apa yang saya pernah alami, saudara-saudaraku, selama saya tidak live ya, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan mau saya menceritakan ya, saudara-saudaraku. Jadi saya bermimpi, saya berjalan di suatu tempat dan saya diiringi oleh teman-teman sekerja saya. Saya ceritanya mau dikasih mahkota atau diberikan gelar ke apakah pada saat itu. Tetapi pada saat saya mau diberikan gelar itu, saudara-saudaraku, saya melihat kakiku, saya sudah memakai baju kebesaran, tetapi saya lihat kaki saya tidak pakai sepatu, saudara-saudaraku. Jadi saya lari mencari sepatu saya, dan saya bertemu dengan sahabat saya. Dia telah memberikan pakaiannya sampai semuanya dia berikan kepada saya. Pakaiannya, sepatunya, pangkat-pangkatnya, semuanya dia berikan kepada saya. Jadi saya berterima kasih kepada pribadi yang telah memberikan pangkatnya, bajunya, pakaiannya, apapun dia berikan, sepatunya, semuanya dia berikan kepada saya. Saya bersyukur dan terima kasih. Terima kasih pribadi yang telah memberikan. Saya tidak mengerti tentang itu. Ini adalah mimpi ya, saudara-saudaraku ya. Dan tapi semua itu biarlah kehendak Tuhan yang jadi ya, kehendak Tuhan yang jadi. Jadi pribadi yang telah memberikan pakaiannya kepada saya, memberikan semua pangkat-pangkatnya, memberikan segala-galanya kepadaku, terima kasih Bapak Yahwehku, terima kasih Bapak Yahwehku. Aku memujimu, aku memuliakan namamu. Dan besoknya, saudara-saudaraku, itu ada kejadian ya, saudara-saudaraku ya. Ketika ini prakteknya, ketika saya mau naik, setiap saya karena saya sudah berkomitmen untuk memakai waktu, setiap waktu yang saya tentukan, saya naik di atas. Saya bertemu dengan seorang dokter yang dokter mengatakan, ada margamu di bawah itu yang kerasukan, ada temanmu di bawah kerasukan. Nah, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu bagian. Jadi saya turun ke bawah, saudara-saudaraku ya. Jadi dia kerasukan, berteriak-teriak. Jadi saya ke bawah. Ternyata itu adalah seorang cleaning service, saudara-saudara. Itu di UGD. Seorang cleaning service, kasihan dia dipasangi O2, dipasangi infus, saudara-saudaraku, dipasangi O2 karena dia menurut informasinya bahwa dia terlambat bangun ke apa, baru langsung naik lari-lari, dan dia disuruh pergi beli gas. Apakah dia lari sampai lari-lari naik di lantai 4 dan tanpa ya, mungkin tanpa berdoa, tanpa apa ya, sayangnya itulah roh-roh ke-8, karena ada orang-orang yang memelihara memang hal-hal seperti itu, saudara-saudara yang kekasih. Jadi dia
saya turun ke bawah, saya mendoakan dia, saya doakan di dalam nama Tuhan Yesus ya, saya berikan. Jadi karena pada saat itu saya tidak puasa, jadi roti yang saya beli dari teman itu saya bawa, air minum yang saya beli itu pada saat itu saya kasihkan semuanya saudara-saudara ya, saya kasih, bilang kamu minum, dan sempat saya juga belikan, suruh temannya untuk belikan makanan. Jadi makanan juga yang ada di tempatnya saya berdoa itu diketuk-ketuk, dan dia mau memberikan makanan, saya bilang bawakan saja kepada pasien yang tadi yang saya tolong tadi, saudara sahabat yang terkasih. Jadi itu Tuhan izinkan saya untuk mempersaksikan kepada kita semua ya, apa yang Tuhan buat selama saya ya. Yang kedua itu ada lagi seorang ya anak-anak Tuhan ya, oleh karena keadaan hidupnya sehingga mungkin ada masalah keluarga, sehingga dia dibesarkan dengan orang-orang seberang, sehingga karakternya itu bukan lagi karakter Kristus ya, bukan lagi karakter Tuhan Yesus pada saat, karena pada saat saya berkata-kata dia bilang semuanya itu adalah nama Bapak Yahweh, Bapak Elohim ya saudara-saudara ya. Jadi mereka katanya menyeberang karena keadaan lah, saya tidak tahu keadaan, karena istrinya itu adalah dia menjadi suami kedua daripada bapak ini ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, siapapun yang mendengarkan, marilah kita andalkan Tuhan Yesus, karena dia hanya satu-satunya akan menjamin kita supaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak ada seorang pun ya, janji Tuhan Yesus ya, tidak ada seorang pun akan masuk ke dalam kerajaan sorga kalau tidak melalui dia. Jadi Tuhan Yesus bukan yang memilih kita, kita tidak memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memilih kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tetaplah andalkan Tuhan Yesus, tetaplah percaya, carilah Tuhan yang benar, pujilah Tuhan yang benar selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Karena kita tidak tahu, kita tetap berjaga-jaga, jangan tertidur ya. Karena saya kemarin saya sudah buka puasa, langsung saya tertidur, anak saya mama tidur sampai 3 jam ya. Saya tertidur ya, karena HP saya tidak disandar anakku. Jadi biasanya kalau tidak saya tertidur, saya menonton menonton kesaksian di YouTube saudara-saudara ya, menonton tentang berita sukacita yang Tuhan beritakan, yang orang-orang yang telah dijamah, orang-orang atau kesaksian sendiri saudara-saudaraku ya kekasih. Yang saya tetap mengandalkan Tuhan, saya tetap percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Carilah Tuhan yang benar, pujilah Tuhan yang benar selagi Tuhan masih mau ditemui saudara-saudaraku. Jadi persembahkanlah seluruh hidupmu, seluruh keberadaan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakaimu, Tuhan akan selalu dimuliakan di dalam kehidupan kita saudara-saudara yang kekasih. Jadi saya tidak tahu kenapa buram ya, mungkin karena tadi pagi ya saya baru dapat ini HP, jadi saya saking anunya itu saya olesi dengan minyak urapan saudara-saudaraku. Jadi mungkin itu yang membuat ya kabur ini anunya, membuat kabur itu lensanya saudara-saudara, mungkin minyak. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya bersyukur dan berterima kasih Tuhan masih mengizinkan saya untuk live, untuk memberitakan firman kebenaran Tuhan pada siang hari ini. Biarlah kita semakin mengandalkan Tuhan, kita tetap percaya Tuhan, kita tetap serahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan, karena Dia yang memiliki kita saudara-saudaraku ya. Ya kemarin saya mempersaksikan lagi, ada teman saya seorang penginjil ya, dia menceritakan zaman kami saling mendoakan kemarin saudara-saudaraku ya, karena kemarin saya tidak live, akhirnya dia datang, saya sementara berdoa, sementara baca firman Tuhan, dia datang menceritakan semua siapa-siapa yang ditemui. Jadi saudara-saudaraku, orang-orang yang ditemui di jalan-jalan, orang-orang yang dulunya kaya tetapi jatuh miskin dan sekarang jadi pemulung saudara-saudaraku, jadi pemulung sekarang. Jadi dia bilang dia memberikan sesuatunya, jadi berapa yang diberikan itu yang Tuhan izinkan saya berikan kembali kepadanya. Jadi apa yang telah diberikan kepada pemulung itu Tuhan mau saya berikan. Jadi ya walaupun sedikit ya saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi itu berharga jika itu mau dimanfaatkan oleh orang. Jadi sekalipun itu sesen saja, kalau itu berharga bagi sesama kita saudara-saudaraku ya, kita mau ikhlas memberikannya kepada sesama kita saudara-saudaraku yang kekasih.
Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah, karena kalau kita mengandalkan Tuhan, segala rahasia yang di langit dan di bumi, Tuhan akan memberitahukan kepada kita, saudara-saudara. Jadi tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun musuh kita samping kiri kanan kita, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jika kita tetap mengandalkan Tuhan, kita percaya, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bersama dengan para malaikatnya, Dia akan menjaga-jaga memelihara kita siang dan malam. Saudara-saudaraku, kiranya Tuhan semakin dimuliakan, kiranya Tuhan semakin ditinggikan, kiranya Tuhan semakin diagungkan di dalam setiap percaya kita. Jadi itu kesaksian lagi ini, yang kesaksian yang Tuhan izinkan saya untuk mempersaksikan kepada saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saya bersyukur bahwa pasukan 77 sudah mulai live ya. Sudah ada yang sendiri-sendiri di dalam YouTube, ada juga yang dalam ibadah. Kiranya Tuhan memberkati kita, tetap andalkan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Yang penting kita tetap berserah, tetap mengandalkan Tuhan, karena Dia memberikan hidup kita, Dia akan memelihara kita, yang menuntun kita, menjaga kita. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahteranya kepada kita, memberikan hikmat yang kepada kita, memberikan damai sejahteranya dalam hati dan pikiran kita, siang dan malam ya. Siang dan malam kita selalu diperlengkapinya, diberikan damai sejahtera yang begitu luar biasa di dalam hati dan pikiran kita. Karena kita mengandalkan Dia, kita tetap percaya Dia. Kita mengundang Roh Kudus yang manis selalu menyatakan kasih-Nya kepada kita, menyatakan kuasa-Nya kepada kita, agar kita selalu melakukan apa yang terbaik di mata-Nya, selalu melakukan apa yang terbaik yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita undang Roh Kudus untuk membimbing kita, menuntun kita, agar kita tidak berjalan sendiri, tetapi Dia selalu memelihara kita, mengajar kita, membimbing kita, supaya kita hidup penuh sukacita, penuh damai sejahtera sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya kita selalu diberkati, dituntunnya, diajarnya, dipeliharanya sampai Dia datang kedua kalinya, saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita, memelihara kita siang dan malam, dan kita mengandalkan Dia siang dan malam, agar kita tetap hidup kudus, agar kita tetap hidup berkenan di hadapan-Nya. Karena Tuhan yang kita puji, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa dahsyat, yang telah memberikan hidup kepada kita, saudara. Kiranya kasih karunia-Nya, kiranya kasih setia-Nya, kiranya seluruh anugerah-Nya, berkat-Nya dicurahkan kepada orang-orang yang takut akan Dia, yang selalu menanti-nantikan kedatangan, selalu merenungkan firman kebenaran-Nya siang dan malam, menjadikan makanan rohani, menjadikan makanan yang akan supaya tetap bercahaya, tetap menjadi bintang, tetap menjadi sinar kemuliaan dan berkenan di hadapan hadirat-Nya. Karena Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Itu adalah firman yang hidup itu, yang telah menjadi manusia. Dan kita mengasihi Dia, kita percaya Dia, sekalipun kita tidak melihat Dia, tetapi Dia melihat kita. Dia tetap ada mengandalkan, tetap Dia menjaga kita, memelihara kita siang dan merangkul kita, mengeluk kita, menjaga kita pada saat kita tidur, saat kita makan, apapun keberadaan kita. Kita andalkan Dia, kita percaya Dia, kita serahkan seluruh keberadaan hidup kita hanya untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Terpuji-pujilah Dia, Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesus Amasya, Roh Kudus yang manis, yang selalu menjaga, memelihara kita. Kiranya Dia semakin ditinggikan, semakin diagungkan oleh setiap manusia yang datang kepadanya, yang berharap kepadanya, yang memohon dan meminta belas kasihan. Kiranya Dia semakin diagungkan, semakin ditinggikan, dan kita selalu diperlengkapi, dijaganya, dikuatkan, diteguhkan imannya, supaya kita tetap mengandalkan Dia siang dan malam dalam setiap keberadaan kita. Terpuji-pujilah namanya saat ini kekal untuk selama-lamanya. Kiranya Dia memberkati bangsa negara kita, memberkati keluarga kita, memberkati sanak famili kita, memberkati pekerjaan kita yang bekerja, yang kita mengandalkan Dia siang dan malam. Haleluya. Terpuji Tuhan. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Haleluya.